Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, pada narasumber dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita pada hari ini sebenarnya hadir untuk membahas satu topik yang sangat penting ya, Pak Manur. Penting bagi transisi negara kita dan penting bagi masa depan kita. Ya. Saya anggap ini penting karena kita membuatnya atau temanya itu adalah tentang pemilu yang akan diselenggarakan setelah seperempat abad pertama dari reformasi kita. Jadi tahun depan 2023 itu adalah persis seperempat abad reformasi. 25 tahun. 25 tahun ya, atau seperempat abad reformasi. Dan karena itulah pemilu 2024 pada pertengahan Februari itu adalah pemilu pertama setelah seperempat abad reformasi. Dan itu artinya pemilu itu harus punya makna evaluatif terhadap transisi demokrasi kita setelah 25 tahun berjalan atau seperempat abad berjalan. Mudah-mudahan ini dulu yang ingin kita letakkan sebagai kontemplasi, ya, sebagai refleksi yang saya berharap sebenarnya kalau kita lihat semua pembicara yang hadir pada hari ini, dan saya yakin juga para pendengar, itu pasti mereka yang berasal dari umur itu, yang kira-kira kata-kata reformasi itu masih terngiang baik di telinga mereka dan mereka masih mengerti ya apa sih makna dari reformasi itu. Nah, itu yang menurut saya pertama, sebab nanti yang secara teknis akan dijelaskan oleh Bang Said sebagai kuasa hukum kita. Meskipun saya juga di dalam persidangan ini juga adalah kuasa hukum karena rupanya dalam sidang di Mahkamah Konstitusi seorang bukan juris ya, sarjana hukum juga bisa menjadi kuasa hukum. Kebetulan juga sedikit banyak amandemen konstitusi saya ikut karena saya adalah tenaga ahli di MPR pada waktu itu. Ya, setelah saya menjadi anggota MPR tahun 98, 99, lalu kemudian setelah pemilu saya menjadi tenaga ahli di MPR dan kebetulan ikut di dalam sidang-sidang amandemen konstitusi. Jadi saya sedikit banyak juga mengerti apa original intent dari pembahasan pasal demi pasal yang ada. Nah, saya ingin refleksi itu dulu supaya kita ini punya titik berangkat yang sama dulu. Pertama-tama, apa sih yang sebenarnya kita inginkan dengan reformasi kita dan bagaimana kita memastikan bahwa reformasi itu mengantarkan kita kepada masyarakat demokrasi yang yang matang begitu. Karena kita kan melakukan reformasi karena mengkritik sistem otoritarianisme, lalu menghadirkan sistem demokrasi, dan kita ingin menjaga sistem demokrasi itu menjadi matang dari waktu ke waktu. Karena kita diakui oleh dunia setelah kita mengamandemen konstitusi, kita disebut sebagai negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. India saya khawatir menjadi negara demokrasi yang gagal karena terlalu besar dan sekarang ada konflik sosial yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi income per kapitanya juga masih di bawah 2.000 ya. Sementara kita ini sudah mau masuk 4.000. Ada dalam transisi apakah kita bisa terus terbang menjadi negara maju atau malah kita jatuh ke bawah gitu. Sementara contoh kedua, Amerika Serikat yang dianggap sangat ideal, tapi juga belakangan ini punya masalah-masalah transisi, masalah-masalah sosial dan ekonomi juga.
Nah, kita waktu itu bilang ada 3 hal yang harus dilakukan ya untuk memastikan demokrasi kita. Pertama adalah memastikan perubahan konstitusi dan alhamdulillah itu sudah terjadi. Setelah 4 kali amandemen, dunia mengakui bahwa kita adalah negara demokratis. Konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 dianggap setara dengan Federalist Paper-nya Amerika Serikat gitu. Nah, setelah itu kemudian di bawahnya itu tersusunlah undang-undang yang begitu banyak dan menciptakan lembaga negara atau negara, organisasi negara yang makin lama makin baik. Dianggapnya itu semakin demokratis, semakin terbuka, ada undang-undang yang melindungi rakyat untuk mengetahui apa isi dari pejabat negara itu, apa isi dalam negara itu. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik, ya kan, kebebasan berpendapat dan sebagainya difasilitasi karena sudah ada perlindungan di dalam konstitusi dan kita mengatur ya lembaga-lembaga HAM kita perkuat dan seterusnya lah kira-kira begitu. Jadi negaranya juga tambah baik. Maunya begitu gitu. Jadi konstitusinya kita ubah, institusi negaranya kita perbaiki. Nah, yang terakhir adalah sirkulasi pemimpinnya kita bikin lancar. Sebab kritik kepada negara otoriter itu adalah sirkulasi pemimpinnya tidak lancar. Karena sirkulasi pemimpin dikuasai segelintir orang. Oligarki. Ya, oligarki atau tiran-tiran gitu. Dan otoritarianisme memang wataknya begitu. Otoritarianisme bersumber dari darah yang nggak berubah-ubah karena sumbernya adalah darah, kekuasaan berasal dari darah yang nggak pernah berubah. Otoritarianisme berasal dari senjata seperti junta militer juga nggak berubah, ya kan, kepangkatan dalam militer menjadi kepangkatan di dalam negara. Totalitarianisme partai seperti komunisme di China dan juga partai buruh di Korea Utara itu sama juga. Ketua umum partai adalah presiden atau pemimpin negara gitu. Nah, kita menolak itu semua, menyelenggarakan demokrasi dengan harapan sirkulasi elit itu akan terjadi secara lancar gitu loh. Sehingga tidak saja orang lama yang menjadi pemimpin dan klaim bahwa orang lama lebih jago memimpin, lebih hebat memimpin, tapi kita bilang tidak. Semua orang ini, rakyat ini, siapapun dia, latarnya dia, tidak saja punya hak memilih, tapi juga punya hak dipilih, gitu loh. Dan kita selenggarakanlah pemilu secara demokratis, ya. Pemilu pertama kita itu, pemilu tahun 99, itu mirip dengan pemilu tahun 55. Tapi sebenarnya, pemilu 55 itu jauh lebih liberal, jauh lebih hebat. Pemilu 55 itu ada sistem distrik, pemilu 55 itu ada calon pribadi, calon individu, di dalam legislatif, ya kan, meskipun dia memilih 2 kamar, memilih DPR dan konstituante. Konstituante menyiapkan konstitusi baru, DPR ya sebagai mekanisme check and balances dengan eksekutif. Karena pemilu pada awalnya mau diselenggarakan tahun 46 karena kita belum siap pindah ke 55. Tapi kemudian Presiden Soekarno tidak kuat dengan demokrasi liberal, konstituante dibubarkan, kita kembali ke Undang-Undang Dasar lama dan juga DPR dibatalkan, Presiden bikin DPR GR. Nah, pemilu 99 kita mencoba ya belajar dari apa yang lama, lalu kita mengadopsi sistemnya itu bukan parlementer seperti tahun 55 tapi presidensil. Lalu kemudian kita memperbaiki pemilu dan kita diumumkan sebagai negara yang menyelenggarakan pemilu sukses. Pada waktu itu banyak sekali pemantau-pemantau dari seluruh dunia dan mereka kembali dari Indonesia mengatakan this is the best election in the beginning of our democracy gitu. Nah, sirkulasi ini yang kita mau bikin. Nah, tiba-tiba ya pemilu 99, 204, 2014, ya kan, 2019 dan sebentar lagi 2024 itu kok pemilu itu malah mulai agak melenceng begitu. Ya. Ada konsolidasi lain yang agak membahayakan. Ada kelompok yang tumbuh ya, yang muncul dari sektor ekonomi yang sebenarnya mengatur jalannya pemerintahan dan tidak mau terjadi perubahan secara natural gitu. Karena juga partai politiknya itu mulai absen dari pemikiran-pemikiran mendalam gitu.
partai politik menjelma menjadi warung-warung transaksi kekuasaan. Nah, padahal partai politik harusnya menjadi tidak saja lembaga agregasi publik selain pelatihan kepada publik, tapi juga adalah lembaga pemikiran, karena partai politik pada dasarnya lahir oleh kaum intelektual, oleh pemikir yang memikirkan masalah bangsa lalu menyiapkan pemimpin untuk melakukan sirkulasi pergantian pemimpin secara baik. Nah, ini yang tidak terjadi. Nah, ada satu buku yang kemarin saya juga sebar kepada beberapa teman, saya dikasih oleh Mbak Titi, dari Perludem itu bukunya Robert Renbrook itu, ya, tentang against election. Kita perlu waspada bahwa pemilu itu bisa-bisa makin lama semakin tidak sesuai dengan tujuannya gitu. Jadi riset dia itu dari demokrasi Athena sampai sekarang itu dia bikin kecenderungan-kecenderungan. Dan makin lama itu dia membaca sebenarnya fungsi representasi itu mulai dirampas oleh elemen-elemen lain gitu. Kalau tahun-tahun 80-an itu munculnya civil society, ya kan? Dia bilang tahun 2000-an ini yang mengerikan itu munculnya social media. Sehingga representasi itu menjadi nggak relevan, gitu loh. Ini yang disebut dengan demokrasi formal. Tapi iya, artinya orang-orang ini yang berkampanye mau jadi anggota dewan, mau jadi presiden, bupati, wali kota dan sebagainya, lama-lama itu kadar representasinya melemah. Karena ada tandingan-tandingan lain yang mulai menjadi representasi real dari masyarakat yang lebih vulgar, lebih terbuka gitu. Nah, itulah yang kita mau sebenarnya 2024 ada koreksi total gitu, supaya demokrasinya itu semakin representatif. Nah, kecenderungannya tidak. Partai politik mengkerangkeng diri dalam ketidakmampuan melakukan representasi. Itu sebabnya mereka membatasi presidensial threshold, parliament threshold. Itu semua sebenarnya untuk memproteksi diri. Karena ketidakmampuan mereka sebenarnya bertanding secara lebih terbuka dalam satu kenyataan bahwa rakyat itu memerlukan refreshing. Nah, itu yang sebenarnya kita rancang dari awal reformasi, bahwa sirkulasi elit itu tidak boleh dihambat. Biarkan dia terbuka. Dalam negara demokrasi yang matang, partai baru bisa langsung menang pemilu, bisa langsung jadi presiden. Seperti Macron di Prancis, ya kan, dan banyak lagi negara-negara yang partai politik baru menawarkan ide baru, ditangkap oleh publik sebagai aspirasi baru, lalu mereka menang dan kemudian menjadi presiden. Harusnya Indonesia menyiapkan itu, tapi malah tidak. Mereka makin menggumpal untuk menghalangi siapapun untuk mencalonkan diri. Saya kira itu yang kita perlu koreksi ke depan, Bung Mat. Ya, pertama-tama saya tidak terlalu tertarik untuk menuntut Mahkamah Konstitusi terlalu banyak. Sebab Mahkamah Konstitusi itu juga adalah korban dari permainan elit-elit politik. Ya, seberapapun kita berani mengatakan institusi negara, kamar judikatif itu independen, tapi kalau saya pernah di legislatif, saya pernah jadi politisi dan saya tahu bagaimana interaksi antara lembaga-lembaga judikatif dengan para politisi. Jadi saya malah bisa mengatakan mereka juga adalah korban gitu. Paling nanti kalau kita memperbaiki MK ke depan itu kita perlu elaborasi definisi negarawan itu saja, karena itu yang membuat mereka kemudian kedap dari pengaruh para politisi langsung atau tidak langsung, baik dari sektor legislatif, ya karena Dewan punya hak mengajukan 3 calon, maupun dari sektor eksekutif, karena Presiden punya hak mengajukan 3 calon, selebihnya adalah 3 dari Kamar Judikatif atau Mahkamah Agung. Nah, jadi sebenarnya saya tidak terlalu gitu, karena saya berharap sih ada kesadaran dari dalam ya di Mahkamah Konstitusi. Karena kalau tidak dari dalam ini berat ya, karena sandirannya sudah sangat kuat sekali. Nah, sisanya sebenarnya yang dijamin atau dijanjikan oleh demokrasi itu adalah sirkulasi elit. Jadi pesta rakyat 5 tahunan itu adalah pesta untuk melakukan kudeta terhadap kekuasaan gitu. Secara konstitusional gitu. Nah, makanya sebenarnya coba kita fokus kepada lucunya
politisi dan para ya katakanlah anggota legislatif gitu ya. Mereka mendapat mandat untuk membuat undang-undang, lalu membuat threshold 20% yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi disandera sebagai open legal policy ya. Tiba-tiba ada partai politik yang minta, wah kalau gitu turunin dong jadi 7. Ya itu juga keunikan, keanehan-keanehan lah ya. Padahal kalau memang benar mereka mengatakan kepada publik, dan harusnya demikian, setiap partai politik harusnya mengajukan calonnya sendiri. Karena aneh, dimanapun di seluruh dunia itu yang namanya partai politik itu punya, partai politik adalah tempat untuk melahirkan calon presiden dan juga calon anggota parlemen gitu kan. Tapi bagaimana caranya kok partai politik di Indonesia ini membuat aturan supaya mereka tidak bisa mencalonkan dirinya sendiri? Ini kan keanehan yang luar biasa sebenarnya kan. Kalau mereka ngerti bahwa mereka itu adalah tempat menggroom pemimpin, ya nggak boleh, sistemnya itu harus primary, seleksinya oleh rakyat. Nah disitulah saya lihat dalam dua tuntutan kita itu dua-duanya bisa jadi primary. Kalau kita jadikan thresholdnya itu 0%, ya artinya tidak ada syarat, maka primary-nya dilakukan oleh semua partai politik dalam pemilihan serentak pertama. Ketika masing-masing calon mengatakan bahwa saya memajukan calon saya si A dan si B. Ini sebagai presiden dan wakil presiden ditaruh di dalam kertas suara, lalu kemudian calon legislatif saya ini, calon presiden saya ini. Dikumpulkan di dalam satu kotak suara, kertas suara, lalu pada pilihan pertama terjadilah primary. Kalau mau serentaknya demikian gitu. Jadi nominasinya adalah oleh semua partai politik di awal. Tapi kalau memang mau memakai threshold seperti itu, maka primary-nya juga dilakukan oleh partai politik dalam pemilihan legislatif, gitu loh. Tapi pada satu periodisasi pemilu yang sama, tahun anggaran yang sama, petugas pemilu yang sama, administrasi pelaporan pemilu yang sama, suasana kebatinan dan kejiwaan jiwa masyarakat yang sama, dan mandat yang lebih legitimate dari situasi yang sama yang ada pada rakyat dengan isu yang sama. Isu 5 tahun lalu dengan isu sekarang beda lagi. Dulu nggak ada perang, sekarang ada perang. Dulu nggak ada COVID, sekarang ada COVID dan sebagainya lah ya. Harusnya kan kayak begitu aja kalau kita mau lakukan. Tapi ini semuanya kan muaranya di partai politik. Mereka sendiri sebenarnya nggak tahu kenapa mereka bisa sampai sini. Dan sekarang ini sudah terpojok karena harus nyari uang untuk pemilu legislatif dan merasa pemilunya semakin mahal yang mereka buat sendiri juga. Akhirnya mereka cari uang dengan cara jualan tiket yang mereka sudah dapatkan 5 tahun lalu gitu loh. Itu yang terjadi sekarang. Jadi menurut saya, coba kita periksa objek gugatannya itu kita mesti larikan kepada partai politik. Sebab itu yang bisa berubah. Itu yang oleh rakyat itu punya hak untuk dirubah. Ini yang mereka bisa kudeta. Ya kan, para politisi ini bisa dikudeta oleh rakyat. Bisa diganti oleh rakyat. Dan itu waktunya adalah 2024. Ajak rakyat ini untuk melakukan kudeta besar-besaran. Kan kira-kira begitu sebenarnya. Nah, DPD sebenarnya juga begitu. Saya menyayangkan kalau terlalu banyak DPD nyalakan MK. DPD itu udah dirampas haknya oleh politisi, kewenangannya itu juga dirampas untuk tidak diberikan sebesar DPR ya kan ya. Akhirnya cuman sebagai kekuatan rekomendatif padahal mereka sebenarnya dipilih dengan kemampuan atau dengan legitimasi yang sama sebenarnya. Lawannya itu adalah DPR, lawan sebelah itu. Kamar itu mesti dibikin gak relevan juga kalau mereka nggak sama kuat gitu loh. Nah hal-hal seperti ini yang membuat kita lebih enak. Sehingga nanti DPD lahirlah para pemberontak ke kamar sebelahnya, supaya kamar sebelahnya juga mereformasi diri. Ini DPD menurut saya salah sasaran gitu loh. Terlalu banyak nyerang MK, susah juga kita itu beda kamar. Serang kamar sebelahnya, mungkin itu akan memberikan kekuatan yang lebih baik untuk kemudian rakyat ini menuntut ya perubahan yang besar. Ya mohon maaf ini bukan kampanye, ini kan di TV Glora. Kalau kita menang ya kita melakukan perubahan besar-besaran, memperkuat DPD, independensi MK dengan memperkuat basis teori negarawan itu di situ dan lain-lain lah.
kita harus melakukan reformasi besar-besaran kembali setelah seperempat abad pertama daripada reformasi kita. Saya kira itu yang paling penting gitu, supaya kita ini 30 kali, kita terlalu romantis juga dengan MK, kita udah 30 kali. Ya sudahlah, kalau MK sudah disandera oleh politisinya kita tumbangkan, kan gitu sebenarnya teorinya gitu. Saya kira itu aja sebenarnya aja kan.